Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Kali ini kita berada di konten podcast ayat-ayat bicara. Kami kedatangan tamu dari Papua yang insya Allah beliau bersedia bertindak sebagai host untuk mewakili teman-teman atau sahabat-sahabat Mimha yang ada di luar sana yang sudah memasukkan beberapa pertanyaan. Mari kita ikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di tempat Alhamdulillah, podcast pada malam hari ini. Mungkin pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di media sosial, baik itu mungkin di YouTube atau di Facebook. Yang pertanyaan itu membutuhkan jawaban dari Ustadz sendiri. Jadi mungkin pada malam ini ada 5 pertanyaan dari 5 orang yang akan dijawab oleh Ustadz sendiri. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan saya sebutkan satu persatu berikut dengan orangnya, Ya. dan mungkin Ustadz akan menjawab secara langsung. Baik Ustadz, kita langsung aja Ustadz ya. Baik, pertanyaan pertama kita akan membahas dari Pak Alex. Pertanyaannya adalah, sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Nabi, itu dianjurkan bersedekah. Ya. Itu bagaimana maksudnya, Ustaz? Oh ya, baik, mungkin ini perlu diangkat juga dalilnya di surat 58 ayat 10. Surat 58 ayat 11 dan 12. Saya baca ayatnya atau langsung arti? Terjemahannya. Oh iya, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ayat 12 kita baca. Oh, 12 ya. 58 ayat 12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi apa maksudnya terjadi pembicaraan dengan Rasul? Langsung saya bahas secara mikro pada kajian kita, karena sudah beberapa kali dijelaskan tentang Rasul itu yang membacakan kitab, mengajarkan kepada kitab dan hikmah, ya, mengajarkan apa yang kamu tidak ketahui. Sekarang di situ dikatakan ada pembicaraan khusus dengan Rasul. Jadi perlu kita lihat secara skema gambar kita dari surah 4 ayat 1. Ini yang skemanya bahwa dimensi Rasul itu berada pada dimensi ruh. Jadi ini yang sering dimaknai atau disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan umat manusia atau kebanyakan orang. Nah, ini yang disebut dengan Nabi. Ini yang disebut dengan Rasul. Nah, jadi kita berada di sini, berada dalam keadaan jasad seperti ini, keadaannya zalim dan bodoh. Nah, kemudian di dalam jasad kita ada jiwa yang memimpin ini. Nah, ini yang memiliki 2 potensi. Ya. Dia mendapatkan bisikan fasik dari wilayah hawa nafsu, atau bisikan takwa dari sini, dari ruh atau dari Rasul. Nah, terjadi pembicaraan khusus dengan Rasul artinya kita bergerak naik ke arah sana, dari zalim dan bodoh masuk ke sini. Nah, untuk bisa bergerak ini
harus ada dua yang dilakukan, pergerakannya aku atau kesadaran. Nah, itu dengan metode sholat, harus sholat untuk menggerakkan aku. Ya. Jadi sedangkan ketika aku bergerak, dia membutuhkan wadah atau tempat, ya. Jadi aku ini dari jasad, ya, katakan dari jasad menuju ke sana. Ini harus dipindahkan ke sana dulu wadahnya, ya. Wadah ini harus dipindahkan. Ini yang disebut dengan mengeluarkan zakat atau membayar sedekah, ya. Sedekah Sedekah itu artinya berbuat baik dulu ini supaya tergantikan wadahnya di sana, wadah perpindahannya aku. Jadi artinya ini mesti melakukan, ya, tugas kekhalifahannya dengan baik, melakukan sesuatu kebaikan, tentu dengan harus diiringi dengan sholat, ya. supaya tidak ada pengakuan. Ya. Kita menjadikan wadahnya tergantikan, atau dia membuat wadah sendiri untuk perjalanannya aku. Nah, ketika membuat wadah ini akan bergerak naik ke atas, akunya akan bergerak naik ke atas sampai masuk di wilayah ruh. Terjadilah itu pembicaraan dengan Rasul. Kalau sudah terjadi pembicaraan dengan Rasul, dia pasti paham Al-Quran. Oh, itu yang dimaksud dengan sedekah, ya? Sedekah ini ya, ini harus dia manfaatkan, dia gunakan. Berarti sedekah itu maksudnya perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia. Dengan menggunakan ini, ya, dengan menggunakan fisiknya. Yang menggunakan jasadnya. Karena yang dimaksud harta itu adalah jasadnya sendiri. Iya. Saya kira tuntas itu, Ustaz, ya. Ya, mungkin perlu kalau ada tambahan gitu bisa. Perlu ditambah juga barangkali dengan ilmunya Isa. Di dalam kitab yang ditulis oleh murid-murid Isa dikatakan begini. Yesus akan datang ke rumahmu. Ya. Yesus akan datang ke rumahmu dan dia akan mengetuk pintu, ya, kata mengetuk pintu. Barang siapa yang membuka pintu, maka Yesus akan masuk ke rumahmu, lalu makan bersama-sama kamu. Nah, kata makan bersama-sama kamu itu artinya dia sudah mendapatkan pembicaraan dengan Rasul. Artinya ini yang menjadikan dia bisa paham Al-Quran, makan bersama Yesus itu tadi. Setelah itu kamu akan bersama Yesus dimanapun kamu berada. Jadi apa yang dijelaskan oleh murid-murid Isa melalui kitab yang mereka bawa itu sangat berkaitan dengan, ya, penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Bisa dipahami. Yang penting kita tidak tidak gregetan mendengar kata Yesus ini. Ya, kita paham kenapa tidak boleh dipertuhankan, karena ini adalah merupakan salah satu dari yang tiga. Nah, itu dilarang oleh Tuhan untuk mempertuhankan ini, karena Tuhan itu meliputi semuanya. Intinya yang dipertanyakan tadi adalah pembicaraan khusus dengan Rasul. Jadi sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Nabi dianjurkan bersedekah. Ya, inilah yang dimaksud sedekah. Ya, ini dimaksud. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan membuka pintu ini juga, ya. Jadi membuka pintu rumah dan kata bersedekah sama ya. Jadi saya kira begitu, ya. Pertanyaan dari Pak Alex, saya kira sudah dijawab oleh Ustaz Amin. Untuk berikutnya, pertanyaan yang kedua, Ustaz, dari Taufik Mangkala. Di sini pertanyaannya begini, Ustaz La'ami pernah menyatakan bahwa diri yang satu itu dimaknai sebagai wanita. Ya. Kemudian pertanyaan bagaimana dengan istilah laisa kamitslihi syai'un sebagai gambaran wujud Tuhan, maksudnya Tuhan laisa. Diri yang satu ini disebutkan sebagai wanita dalam cerita wajib menikah 4 istri. Istri pertama adalah jasad, dia adalah wanita. Istri kedua adalah jiwa, ini juga akan bermakna wanita. Istri ketiga adalah ruh,
bermakna wanita, sedangkan ini rahasia ini laki-laki sempurna, laki-laki sejati, ya. Dia tidak akan pernah berubah jadi wanita. Nah, sedangkan ini istri keempat adalah diri yang satu, ini yang bermakna wanita. Ternyata diri yang satu ini meliputi seluruhnya itu tadi, seluruh tadi wanita. Artinya dari awal memang dia sudah menjadi pembungkus. Dari kata wanita itu adalah penghijab dirinya, bungkusan dari dirinya. Apakah itu juga sebuah perumpamaan? Perumpamaan sama perumpamaan. Artinya aku sekarang terhijab oleh jasadku ini disebut dengan wanita. Ya, di dalam jasad itu aku terhijab oleh jiwa juga bermakna wanita. Nah, di dalam jiwa ada ruh, aku terhijab oleh ruh, ya aku bermakna wanita. Tapi secara keseluruhan bahwa aku dihijab oleh diri yang satu. Nah, ini yang bermakna wanita. Nah, yang dia maksud tadi Allah, laisa kamitslihi syai'un. Ini diri yang satu bukan Allah. Makanya di situ disebutkan aku menciptakan kamu dari nafsun wahidah. Kita tahu nafsun wahidah itu diri yang satu, bukan ciptaan. Tetapi Allah tidak menyebutnya bahwa itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia meliputi semuanya. Allah itu meliputi semuanya. Allah itu adalah alif, lam, ha, ini meliputi semua. Ya. Jadi Allah mau diserupakan dengan apa? Karena ya sama perumpamannya seperti ini. Bisa katakan ini telunjuk. Nah, telunjuk ini tidak sama dengan lami. Ya. Laisa kamitslihi, tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu. Tidak sama. Tapi kalau orang pegang telunjuk dia katakan saya pegang lami. Artinya sudah cukup mewakili. Hanya telunjuk. Ya, tapi telunjuk ini bukan lami. Ya, bukan. Tapi bisa dengan gara-gara ini saya tunjuk orang bilang lami dan tunjuk ini ya bisa. Jadi kata diri yang satu tadi ya, tidak bisa disebut dia sebagai Allah. Tetapi dia adalah Allah. Pada akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, betul. Tetapi ya dia tidak mewakili secara keseluruhannya Allah itu. Dia hanya bagian dari dirinya. Salah satu sifatnya Tuhan itu adalah qiyamuhu bi nafsi. Dia buat ini dengan nafsu wahidah. Jadi yang namanya pembungkus Ustaz itu dia umpamakan, dipermisalkan sebagai wanita. Ya. Jadi ini yang bermakna laki-laki, yang lainnya itu adalah bungkus. Ya, bungkus. Jadi kalau seumpamanya kita berbicara antara jiwa dengan raga, maka raga ini, jasad ini adalah wanita, jiwa ini bermakna laki-laki. Bermakna laki-laki. Nah, ini dibahasakan. Jadikan laki-laki ini pemimpin. Jangan jadikan wanita sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Betul. Begitu diperiksa ini jiwa, ternyata dia hanya juga pembungkus. Nah, pada saat disebut sebagai pembungkus tadi, dia bermakna wanita. Wanita juga. Di dalamnya adalah ruh, ini yang bermakna laki-laki. Nah, diperiksa lagi, ternyata masih ada lagi yang di bagian dalam. Nah, ruh ini penghijab, disebutlah dia wanita. Wanita juga. Nah, di dalamnya adalah rahasia. Nah, ini tidak ada pembungkusnya. Ini murni. Laki-laki asli. Ya, ini yang ditanyakan di mana istri keempatnya. Nah, ketika masuk ke istri keempat, itu kembali kepada bapak bahasanya. Nah, ini yang bermakna wanita, ini menghijab tadi keberadaannya aku seluruhnya. Hanya dengan mendapatkan istri keempat dibahasakan cukup satu. Cukup ini. Kalau sudah dapatkan ini, pasti akan menjadi hamba, budak. Cukup satu atau budak-budak yang kamu memiliki, yang kamu kuasai dengan tanganmu. Nah, ini akan menjadi hamba. Jadi kata laisa kamitslihi tidak mempengaruhi keberadaannya ini. Allah itu memang tidak bisa dirupakan dengan sesuatu karena Allah meliputi segala sesuatu. Diserupakan dengan apa ya? Oh iya, jadi itu Pak Taufik Mangkalah jawaban dari Ustaz tentang laisa kamitslihi syai'un. Saya kira tuntas itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Ustaz, dari Pak Oter Buana Asahan. Ini pertanyaan Pak Oter Buana Asahan ini juga hampir sama pertanyaannya Pak Taufik. Tentang yang pertama yang ditanyakan Pak Oter Buana adalah tarikan nafas dalam sholat Ustaz. Ini Pak Oter ketika mencoba mempraktekkan dia merasa perutnya mual. Bagaimana dengan itu Ustaz? Kemudian lain lagi dengan Pak Taufik, pengalamannya ketika mempraktekkan itu
tongkatnya berdiri. Ya. Mungkin ada penjelasan dari Ustaz. Jadi yang perlu kita ketahui dulu tentang praktik sholat ini yang harus diketahui pertama bahwa sholat yang kita kerjakan itu harus bersumber dari Al-Quran, Iya. bukan bersumber dari ustaz, dari saya, ya, atau dari siapapun yang kita dengar. Kembalikan dulu kepada Al-Quran supaya ketika kita mempraktikkannya, ya, bukan karena mengikuti orang lain, tetapi mengikuti apa yang kita pahami. Jadi perhatikan apa ini pengantar yang menjelaskan tentang sholat itu, lihat betul sumbernya dari Al-Quran. Ya, harus dari Allah, harus dipahami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, praktik sholat kita ini mengalami mendapatkan dua apa yang kita sebut dua unsur saja, ya. Yang pertama Ibrahim, ya, Ibrahim. Yang kedua Muhammad. Singkat seperti itu. Ibrahim atau sebut milata Ibrahim, Fatabi'u milata Ibrahim itu gerak-gerak lahiriah. Ya, ini lahiriahnya, gerakan jasadnya. Ya, di situ ada apapun yang dipraktikkan oleh jasad, angkat tangan, termasuk menarik nafasnya, itu bentuk lahiriah. Ya. Ada apa dengan tarikan napas, ada apa dengan gerakan-gerakan seperti itu, seharusnya kita sudah pahami bahwa ini bergerak atas dasar atau dilakukan atas dasar petunjuk Al-Quran. Itu dulu. Al-Quran. Ya, bukan mengikuti orang, sehingga apapun yang terjadi secara jasad ini, secara lahiriah, dengan keadaan seperti itu, mual, sakit kepala dan sebagainya, harus selalu kembalikan ke Al-Quran. Ya. Kalau kita tanya ke yang mengajarkan, ya saya bahasakan seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Ya. Tidak perlu ada, ya. Ada apa dengan ketika kita mengerjakan itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan ketika melakukan itu, atau kita lakukan hanya atas dasar arahan saja. Nah, maka itu akan menjadikan kita terobsesi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Padahal ini tidak ada yang aneh. Kita menempatkannya ini berdasarkan ilmu yang ditunjukkan, ternyata hanya perbuatan yang biasa-biasa saja. Ya. Namun karena ada di sini yang namanya tarikan napas, pernapasan, ini akan mempengaruhi kesehatannya secara lahiriah. Jadi kalau seumpamanya ada hal-hal yang tidak dinikmati, tidak nikmat, maka pasti ada yang perlu diperbaiki dari apa yang kita kerja, karena itu bentuknya fisik. Barangkali tarikan napasnya yang tidak tepat, atau ada sesuatu yang berlebih-lebihan. Pada intinya ketika itu dikerja itu sangat dinikmati itu keadaan secara fisiknya. Nah, kalau yang itu yang pertama, kalau praktik lahiriahnya sudah tepat, ada namanya praktik kegaibannya Muhammad. Artinya secara gaib, ya, ini akan diperjalankan sesuai dengan apa yang terjadi secara fisik, dan maka ini tidak boleh dihayalkan, ini tidak boleh masuk dalam angan-angan, tidak boleh ada sesuatu yang gaib-gaib. Kita hanya cukup mengerjakan lahiriahnya. Ya. Jadi batinianya ikut, Ustaz. Batinianya kan kita doakan. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Iya. Artinya gaibnya ini, perjalankan gaibnya ini, ya Allah, seperti perjalanan lahiriahnya. Kita doakan, Ustaz, ya. Ya, kita mohon kepada Allah, dan itu bukan apa ya, kapan kita ikuti dengan sesuatu hayalan atau pikiran bahwa akan begini-begini, itu akan mempengaruhi perjalanannya Muhammad. Dia tidak akan berjalan sesuai dengan yang seharusnya, tetapi dia mengikuti apa yang kita inginkan. Pun kalau terjadi seumpamanya terjadi sesuatu yang gaib, ada sesuatu pengalaman spiritual misalnya, ketika ini keluar dari sini, ini catatan awalnya bahwa tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini kalau dia musyrik, munafik, atau kafir. Artinya kalau dia terjadi pergerakan ke atas, berarti dia selamat dari kemusyrikan. Kalau selamat dari kemusyrikan, berarti tadi yang selama ini memahami ada kekuatan jin yang bisa dia yang menolong dia atau membantu dia, itu menjadi terkikis habis. Akhirnya tadi katakanlah tadi ada ilmu kebalnya, tiba-tiba hilang itu ilmu kebal itu. Ada ilmu bisa ini, tiba-tiba hilang karena terjadi pergerakan ini.
Ya, jadi itu yang bisa menghilangkan kesombongan, menghilangkan keegoan, menghilangkan kebodohan juga. Iya. Itu secara gaib, tapi dengan catatan jangan mengarah ke sana pikiran kita, jangan berpikir bahwa saya ini diganggu oleh jin, dengan melakukan ini jin akan hilang. Nggak boleh seperti itu. Kita hanya perbaiki praktek lahiriahnya sesuai dengan perjalanan pada dalam perjalanan lahiriah ini. Seperti inilah Muhammad diperjalankan dalam diri kita. Iya. Jadi harapan kita yang melakukan itu adalah janji Allah. Iya. Aku akan memperlihatkan kepadamu sanurihim ayatina minal afaqi, seluruh tanda-tanda yang di seluruh fil afaqi, seluruh ufuk, dan juga pada dirimu sampai hatta yatabayan anahul haq, sampai jelas bahwa ini adalah kebenaran. Jadi intinya adalah diperlihatkannya kebenaran itu. Jadi intinya kita manusia hanya berusaha melaksanakan sesuatu gerakan lahiriah. Ya, gerakan lahiriah. Jadi dipraktekkan, jangan ada yang aneh-aneh, karena tidak ada yang aneh-aneh di sini. Semua real, semua logika, semua sangat masuk di akal. Ya. Iya. Seperti pernah ada yang bercerita ketika dia mengangkat takbir, dia merasakan seakan-akan tidak menginjak lantai. Saya bilang tidak boleh, harus injak lantai. Tidak boleh terangkat. Harus normal. Harus normal, kondisinya normal. Kalau seperti yang dialami Pak Taufik bahwa tongkatnya berdiri, ya memang karena kalau ini mengancing ini, pasti ya ikut semua yang tiga tadi, lubang dubur, Ismail dan apa saat Ishak. Ya. Kita akan mempengaruhi. Ya. Jadi meskipun katakanlah dengan melakukan itu bisa meningkatkan kualitas ini, tetapi saya ingatkan jangan berpikir ke situ. Ya. Biarkan dia berjalan secara alami. Iya. Apapun yang terjadi terima dengan tetap berpegang teguh bahwa yang saya lakukan ini berdasarkan petunjuk Al-Quran. Itu dulu yang sangat penting, karena yang kita bawa naik ke sana itu adalah cahaya Al-Quran, bukan penjelasan dari siapapun. Jadi kalau seumpamanya terjadi perbedaan dari apa yang saya pahami terhadap apa yang kita praktekkan, itu tidak ada masalah. Intinya bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan itu. Tanggung jawabnya adalah bahwa kamu melakukannya berdasarkan Al-Quran yang Anda pahami saat itu. Dan tetap normal. Tetap normal. Harus normal. Iya. Jadi saya kira itu Ustaz ya. Saya kira sudah sangat jelas penjelasan dari Ustaz. Jadi Pak Otter Buana Asahan, saya kira Ustaz Lani sudah menjawab dengan tuntas. Terkait dengan itu juga Pak Taufik ya. Kalau barangnya berdiri, saya kira itu memang sangat berhubungan secara fisik. Normal. Baik Ustaz, kita kembali melanjutkan pertanyaan yang keempat dari yang menamakan dirinya pengenalan diri, Ustaz. Dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Zulfikar. Ini terkait dengan tentang surah Hud ya, ayat 106 sampai 108 yang berbicara tentang surga dan neraka akan kekal selama ada langit dan bumi. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jadi yang mana yang disebut dengan langit dan bumi. Jadi kalau kita di dunia ini keadaan kita sekarang ini yang disebut dengan bumi. Ya, jasad kita dan isinya jasad itu ada 3. Itu disebut dengan unsur langit. Ya, dikiaskan atau diperumpamakan sebagai bintang, bulan dan matahari. Ini sebenarnya unsur langit. Jadi ini akan terus ada pada diri kita meskipun sudah meninggal nanti. Kita sudah mati, ini harus diganti. Digantikan, ini diganti dengan bumi yang lain dalam bahasa Al-Quran. Karena dengan inilah kita bisa merasakan siksa atau nikmat dengan kelengkapan ini. Jadi jasad itu perumpamaan bumi, Ustaz. Ini buminya, ini wadahnya, tempatnya. Ya, langit yang berada di dalamnya. Nah ini nama Allah kekal, alif lam lam ha, berarti ini harus ada semua. Ya. Kapan tidak ada? Ketika aku ini kembali ke diri yang satu. Itu aku tidak ada. Kalau bukan tidur, ya, dia mati dalam keadaan masih di alam kubur, belum hari kebangkitan. Ketika dibangkitkan ini dulu disiapkan. Disiapkan dulu wadah pengganti. Nah, wadah pengganti inilah yang menentukan apakah dia neraka atau surga. Kalau neraka berarti wadah pengganti ini rusak, cacat, atau banyak penyakitnya, berpenyakit. Kalau surga ini sempurna. Kesempurnaannya jasad ini ketika tidak ada cacat sama sekali,
Nah, itu yang disebutkan dengan hiasan 72 bidadari. 72 bidadari. Bidadari. Ini lengkap semua, tidak ada penyakit, insan kamil. Sempurna. Sempurna. Ya, sempurna. Tidak ada cacat, dalam kondisi yang sangat mudah. Kenapa mesti 72 bidadari? Ya, ini kelengkapannya struktur wadah ini. 72 bidadari itu maksudnya sebuah wadah yang tidak dari 6 masa penciptaan, Ya. 6 masa penciptaan 6 kalam itu masing-masing terdiri dari 12. Isinya terdiri dari 12. Kalau bahasa di sini di jasad disebut 12 suku bangsa. Suku bangsa. Ya, tapi 12 apa ini? Inilah kelengkapannya dalam alif lam lam ha ini. Iya. Jadi katakan 6 kali 12 berarti seluruhnya wadah sudah selesai, ya. Tinggal akunya. Ya, aku akan masuk ke dalam wadah ini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan 73 golongan. 73 golongan. 3 golongan. Oh, yaitu 72 tambah 1. Ya, ini yang menyelamatkan, ini yang satu ini. Iya. Kalau dia selamat maka ini surga. Iya. Surga semua. Tapi kalau ini rusak, ini akan ada yang rusak di sini. Ya. Kalau ini tidak selamat, ya. Kalau ini tidak selamat berarti dia berada pada salah satu golongan yang ada di sini. Oh. Nah, ini yang menjadikan dia cacat. Cacat berarti ya terkena hisab atau kecelakaan atau rusak. Nah, untuk mendapatkan barangkali tambahannya, untuk mendapatkan yang 72 golongan ini, 72 bidadari ini, Iya. ditarik ke dunia ke alam terbalik ini. Iya. Ini adalah salat yang 27 rakaat, 27 kali lipat, atau salat berjamaah di masjid, ya. Ya. Artinya kalau salat berjamaah di masjid nilainya 27 27 derajat dibandingkan di rumah. Maksudnya adalah kalau ini kan salat di rumah. Iya. Kalau salat di masjid itu artinya kita mencapai wilayah ini. Iya. Wilayah ini, wilayah kesadaran. Wilayah kesadaran. Ketika dia sadar melihat dirinya tidak mampu melakukan apa-apa, maka seluruh aktivitasnya itu adalah aktivitasnya Allah. Iya. Ya, dia hanya Allah menggunakan dirinya ini, ya, untuk berbuat sesuatu di muka bumi. Dia sudah serahkan dirinya. Itulah orang-orang yang salat di masjid. Itu disebutkan pahala yang 27. 27. Karena pahala 27 itu adalah di akhirat nanti dia adalah 72 bidadari. Kebalikannya. 72 bidadari artinya kesempurnaan ini tanpa cacat. Iya. Ya. Jadi insan kamil, Ustaz, ya. Insan Kalau kamil. melaksanakan Ya. Insan kamil artinya ya, sempurna. seluruhnya jasad ini sudah diserahkan kepada Allah, sehingga ya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, Iya. idza ja'a nasrullah wal fath, pertolongan Allah itu bukan kita yang menahan hawa nafsu, tapi Ya. kita ditahankan oleh Allah hawa nafsu kita, sehingga tidak ada betul pengakuan. Nah, maka kamu akan melihat manusia Ya, ini masuk ke dalam ad-din, masuk ke sini semua, melengkapi ini. Iya. Kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Inilah agama Allah. Ya, maka bertasbihlah kamu. Bertasbihlah, lakukan tugas khalifahmu, maksudnya seperti itu. Kalau disuruh bertasbih, Ustaz, bagaimana? Bertasbih ditugaskan, tugas khalifahnya, tugas khalifah. Dalam setiap kehidupannya itu tugas khalifah yang dia kerjakan. Oh, jadi makna Mensucikan tasbih nama di Tuhan. sini untuk manusia adalah melakukan sesuatu kebaikan. Ya, karena mensucikan nama Tuhan itu artinya mesti terjadi dulu perbuatan Ya. Tuhan, dan saya tidak masuk ke situ. Ya. Artinya Tuhan itu suci, saya tidak ikut campur di situ. Oh. Misalnya ketika menolong, Ya. Allah yang menolong, saya tidak ikut menolong. Nah, itu mensucikan nama Allah. Berarti itu namanya bertasbih. Bertasbih. Iya. Jadi bukan subhanallah, Bukan subhanallah, ucapan. subhanallah, itu belum kelasnya, Nah, masih itu kadang-kadang perlu juga dinaikkan. saya pernah pahami. Saya juga pernah pahami, Ustaz, itu bahwa bertasbih itu adalah sebuah pengucapan. Ya, subhanallah, Ya, gitu. alhamdulillah. Padahal itu subhanallah itu artinya jangan ikut campur tangan dalam perbuatannya Allah. Ternyata Sucikan Allah. substansinya adalah ya tugas khalifah Ya, yang teraplikasi harus dalam- kita aplikasikan dalam perbuatan. perbuatan yang nyata, Menyatakan, Ustaz, ya. menyatakan asma Allah itu Iya. bertasbih. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembalikan semua ke Allah, itu pujian. Iya, iya. Jangan berharap untuk dipuji. Jadi Kalau sesungguhnya bukan kita yang melaksanakan itu, Ustaz. ya, kalau itu sudah diserahkan ke Allah, itu namanya kita sudah ditolong oleh Allah. Iya, iya. Kalau kita ditolong oleh Allah, tidak ada sama sekali dorongan hawa nafsu untuk mengaku atau minta dipuji dan sebagainya. Ah, Nah, itu orang-orang yang ditolong oleh Allah. iya. Saya kira Ya. mungkin sudah
tuntas ya pertanyaan dari saudara atau Pak yang mengenal yang menamakan dirinya pengenalan diri, dan juga termasuk pertanyaan dari Pak Zulfikar. Ya. Oke Ustadz, mungkin selanjutnya kita masih neraka yang dipenuhi oleh jin dan manusia. Oh iya, maaf, dari Pak Zulfikar ada pertanyaan lagi yang tertinggal ya, terkait dengan bagaimana misalnya neraka itu dipenuhi dengan manusia. Seperti apa itu di mikronya Ustaz? Ya, kita kembalikan dulu ke wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jinna wal insa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Jadi sebetulnya tidak ada persoalannya dengan jin. Jadi Allah menyebut kata jin ini untuk menjelaskan ke kita bahwa dimensi kita adalah jiwa. Dimensi kita adalah jiwa, ini yang sealam dengan jin. Ya. Ini yang sealam dengan jin. Jadi ini yang mengabdi. Nah, ini juga sangat menentukan bahwa inilah yang akan menempati jasad yang rusak. Jadi sebutkan jin dan manusia akan memenuhi neraka. Ini akan menempati. Artinya ini wadahnya ini rusak, kemudian ditempati oleh ini. Yang di dalamnya ini sudah ada rahasia, sudah ada ruh, ya. Jadi jiwa dan raga. Nah, ini yang akan menempati neraka. Kalau neraka, ya, kalau dia tidak mengabdi, tapi kalau dia mengabdi ya sama. Ini juga akan menempati, manusia ini akan menempati pada ini surga ini. Ya, manusia menempati juga. Jadi yang disebutkan di situ nilai manusianya adalah ini ya, yang menerima amanah. Menerima amanah ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa dari nama alif, lam, ha, ini yang jadi masalah ya, antara jiwa dengan jasad. Jadi ini dalam kajian kita yang selalu kita bahas, kita selesaikan adalah ini lam dengan ha. Lam ini lam alif terbalik ya. Itu yang disebut dengan mim. Jadi pada akhirnya disebut dengan mim dengan ha. Artinya itu dia masalah, wilayah aku dan amanah yang saya terima. Kalau sudah naik ke atas ini, meskipun terhenti di sini, meskipun Nasrani, ini nilai kebaikannya lebih banyak daripada rusaknya. Kerusakan jasadnya sedikit sekali, tetapi tetap terkena hisab, tetap ada penderitaan. Jadi Yahudi Nasrani tetap terhisab. Dan setiap yang terhisab adalah kecelakaan. Jadi yang diinginkan itu adalah insan kamil, kembali kepada fitrah. Insan kamil seperti tadi. Oh iya, saya kira mungkin cukup ya pertanyaan dari Pak Zulkifli ya. Masih ada satu pertanyaan Ustaz dari Pak Sarifuddin ya. Pertanyaan dari Pak Sarifuddin Udin ya. Pertanyaannya adalah tentang siksa kubur dan bagaimana dosa orang lain, apa bisa dipikul? Itu pertanyaannya. Ya, tentang siksa kubur. Kita baca dulu surat 39 ayat 42. Di surah 39 ayat 42. Saya bacakan artinya atau ayatnya? Terjemahannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, jadi keadaan jiwa orang yang tidur sama dengan keadaan jiwa orang yang mati. Jadi jiwa itu dalam bahasa di situ dalam genggaman atau kekuasaannya Allah. Tapi keadaannya sama. Ya, perhatikan ketika kita tidur, kita di dalam tidur dimimpikan atau diperlihatkan sesuatu. Berada di satu tempat, tetapi jasad kita di tempat tidur. Ya, jasad kita ada di tempat tidur. Itu keadaannya. Keadaan seperti ini ya, kita akan mengalaminya ketika pada saat sudah meninggal mati tapi belum sampai pada hari kebangkitan. Jadi ketika belum dibangkitkan, di mana pengadilan Tuhan itu ada nanti setelah dibangkitkan,
dikondisikan seperti orang yang sedang tidur. Sedang tidur. Ya, karena jiwanya juga dalam genggamannya Tuhan. Pada saat itulah dia diperlihatkan apakah dia berada di neraka atau berada di surga. Kalau dia diperlihatkan berada di surga, dia akan merasakan nikmat kubur. Iya. Kalau dia diperlihatkan atau dimimpikan, kalau bahasanya dimimpikan dia berada di neraka, dia akan merasakan siksa kubur. Jadi orang seperti itu dia merasa seakan-akan mimpi ya, seperti mimpi lah. Ya, atau itu mimpi sebagai pelajaran karena bagaimana keadaan jiwa digenggam oleh Allah pada saat kondisi tidur seperti itu keadaannya. Kita berada pada satu tempat itu sangat cepat berubah. Tiba-tiba berada di sini, tiba-tiba berada di sini, tiba-tiba di dalam air, tiba-tiba di hutan, tiba-tiba dimanapun, secara tiba-tiba keberadaan jiwa itu, ya itulah kekuasaan Allah. Nah, itulah jiwa yang orang yang sedang tidur. Ini saya kira cukup jelas penjelasannya itu, ya. Itulah pertanyaan dari Pak Syarifuddin Udin ya, yang mungkin dibaca juga barangkali. Boleh. Surah 40 ayat 46. Surah 40 ayat 6 ya. 46. Surat Saya bismillahirrahmanirrahim. dinampakkan Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya, kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Itu yang dimaksud dengan diperlihatkannya di dalam kondisi jiwa dalam keadaan digenggam oleh Allah, diperlihatkan atau dinampakkan neraka pagi dan petang. Ya, lalu dikatakan kepada Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang ini sangat kan keras. Fir'aun sekarang masih diselamatkan jasadnya. Jasadnya. Dimuseumkan, tetapi dia sudah diperlihatkan neraka ini. Itu disebut dengan siksa kubur. Jadi jasadnya ada di sana di museum, tetapi dia mengalami siksa kubur karena diperlihatkan, dinampakkan baginya neraka pagi dan petang. Oh begitu. Surat 10 ayat 92. 10 ayat 92. Ayat 92 artinya bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, jasadnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah, tidak diganggu, diamankan, ya dimumikan. Kemudian ya ternyata setiap pagi dan petang diperlihatkan neraka. Itulah siksa kubur. Siksa kubur ini tidak menjadikan dia, istilahnya kalau bahasa kita, potong tahanan. Kenapa? Karena ini baru mimpi. Dia belum mengalami penghakiman. Penghakiman itu nanti ya setelah dia dibangkitkan Ya. Surat 36 ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Surat 36 ayat 51 sampai 52. 51 sampai 52. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Ya, jadi pada hari kebangkitan mereka itu seperti dibangunkan dari tidur. Ya, diberhentikan dari mimpi-mimpi buruk yang tadi, diperlihatkan neraka. Nanti sudah dibangkitkan, baru pada hari itulah tidak ada lagi amalan yang tidak dihakimi, semua akan mendapat penghakiman yang sesudah kebangkitan itu. Pada sesudah kebangkitan. Itu yang sebenarnya siksa kubur. Kemudian ada satu tadi pertanyaan tentang siksa kubur itu tadi. Iya, ini ada setelah siksa kubur ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Syarifuddin Udin. Dosa orang lain apa bisa dipikul? Kalau orang berdosa, ya, kita yang katakanlah saya menjadi penyebab sehingga
saya menjadi penyebab, katakanlah saya mengajarkan ini ilmu yang salah, Ya. sehingga dia melakukan perbuatan yang salah. Ya. Dosa dia melakukan perbuatan salah ini, dosanya sendiri dia akan memikulnya. Iya. Kenapa? Karena padanya ini ada rasul. Ada rasul yang diutus padanya yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Oh iya iya. Jadi dia tidak akan melepaskan tanggung jawab karena diajar oleh ini, sehingga biar saya masuk neraka ini yang kena, itu tidak. Tidak ya. Ini hanya mendapatkan dosanya karena dosa mengajarkan orang itu tadi. Dosanya juga. Dia berdosa karena hanya Ya. mengajarkan Ya, sesuatu yang salah. sesuatu yang salah. Nah, tetapi ketika dia melakukannya, ya ini juga akan kena, bukan karena ini. Iya iya. Bukan dosanya dia melakukan itu ditanggung oleh ini, tidak. Oh iya. Itu sebenarnya wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul Menanggung dosa orang lain. Jadi ini dosa karena apa itu dosa? Ya. Dosa itu adalah ini yang membuat ini cacat. Ya, itu dosa. Dosa itu adalah yang Membuat ini tubuh cacat. kita cacat. Wadahnya cacat. Wadah kita cacat. Dan kalau cacat itu akan mengalami penderitaan. Iya, iya. Sedangkan pahala yang menyempurnakan ini supaya lebih jelas, yang menyempurnakan jasa ini sesuai dengan pahala. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Saya kira tuntas Ustaz. Baik. Pertanyaan-pertanyaan dari sosial media atau YouTube, Iya, mudah-mudahan juga dari media WhatsApp. Jadi insya Allah pada malam hari ini ada 5 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz. Mudah-mudahan penanya-penanya dapat menerima dan membaca atau mendengarkan YouTube dari podcast ini. Dan kalau sekiranya belum puas bisa ditanyakan kembali. Saya kira begitu Ustaz ya. Dan mungkin pada malam hari ini kita cukupkan Ustaz ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.